Pertanyaan pertama, apakah BUMN di Indonesia sudah menempatkan corporate communication dalam struktur organisasinya? Saya sudah ulas pendapat saya dan apa yang saya sudah analisis, yaitu yang pertama, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN kembali menggelar BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit atau BCOMSS di tahun 2022. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi bagi BUMN yang mampu menempatkan dirinya sebagai perusahaan negara yang selalu terbuka dan syarat manfaat bagi masyarakat, terutama dalam program komunikasi dan keberlanjutan. Staf khusus 3 Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan, komunikasi merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kinerja yang baik untuk pemerintah dan rakyat, sehingga akhirnya dapat menciptakan citra baik bagi perusahaan plat merah. BUMN menggelar acara ini dengan tema 100% untuk Indonesia. Gelaran ini merupakan bentuk apresiasi kinerja BUMN yang sudah menempatkan komunikasi korporat dalam struktur organisasinya, yang pada dalam segi ini bersifat internal dan eksternal. Yang kedua, perusahaan BUMN mana saja yang sudah memiliki corporate communication? Oke, di sini saya menemukan ada beberapa, namun tidak akan disebutkan semua. Yang pertama ada PT Telkom Indonesia, Divisi Corporate Communication and Investor Relation. Yang kedua ada PT Pertamina, Divisi Corporate Communication and Investor Relation. Yang ketiga ada PT Astra International, Corporate Communication Division. Yang keempat ada PT PLN, Corporate Communication Division. Yang kelima ada PT Bank Mandiri, Corporate Secretary and Corporate Communication Division. Yang keenam ada PT Bank Rakyat Indonesia, Corporate Communication Division. Yang ketujuh ada PT Pindad, Corporate Communication and GCR Division. Yang selanjutnya ada PT Wijaya Karya, yaitu Corporate Communication Division juga, seperti yang tadi. PT Krakatau Steel, yaitu Corporate Communication and Investor Relation Division. Dan PT Garuda Indonesia sama seperti yang tadi, yaitu Corporate Communication and Public Relation Division. Yang ketiga, saya memilih satu bidang BUMN yang akan saya ulas, yaitu PT Telkom Indonesia. PT Telkom ini merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disingkat dengan TIK, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange atau NYCE dengan kode CLK. Yang keempat, dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan atau customer oriented. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih lean atau lebih ramping dan agile atau lincah dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat, seperti perkembangan teknologi di luar dari telekomunikasi, seperti itu. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Nah, kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan digitalisasi, namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi, seperti itu. Hal ini juga terlihat dari lini bisnis yang terus berkembang melengkapi legasi yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu. Sebagai perusahaan digital telkom milik negeri, identitas Telkom dapat terlihat dari logonya. Nah, sebuah logo perusahaan sebagai image atau identitas
Dan logo PT Telkom Indonesia ini yang terdiri dari bentuk lingkaran yang melambangkan kedinamisan perusahaan dan juga simbolisasi dunia seperti itu. Serta dengan tangan yang ramah dalam meraih dunia dalam cakupannya seperti itu. Dengan warna merah dan putih dan juga ada aksen transisi abu-abu sebagai warna identitas sebuah perusahaan Telkom Indonesia. Nah, di sini saya juga mencari tahu employee relation dari corporate communication BUMS tersebut atau BUMN maksudnya. Nah, hubungan karyawan di BUMN sangat penting untuk menjaga lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Berikut saya juga menjabarkan beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh program kepegawaian dalam BUMN. Yang pertama, pengembangan kebijakan yang jelas tentang hubungan karyawan. Dalam hal ini, program harus memiliki kebijakan yang terdefinisi dengan baik, yang menguraikan ekspektasi perusahaan terhadap perilaku karyawan, hak mereka, dan konsekuensi dari tidak mematuhi ekspektasi tersebut. Itu bisa juga disebut SP atau hukuman seperti itu. Yang kedua, ada menetapkan saluran komunikasi yang efektif. Program harus memastikan bahwa komunikasi antara manajemen dan karyawan terbuka, transparan, dan juga efektif. Dalam hal ini dapat dicapai melalui pertemuan rutin, sesi umpan balik atau feedback, dan survei untuk mengumpulkan masukan dari karyawan untuk pengembangan perusahaan seperti itu. Jadi ada timbal balik dari perusahaan dan karyawan dan terjadi hubungan yang baik antar bos dan juga karyawan. Yang selanjutnya, mendorong keterlibatan dan partisipasi karyawan. Program harus mendorong karyawan untuk terlibat dalam sebuah proses pengambilan keputusan organisasi. Hal ini dapat dicapai melalui sesi umpan balik secara reguler, survei karyawan, dan perwakilan karyawan di berbagai komite atau di berbagai divisi agar terciptanya adil dalam lingkup organisasi atau juga dalam lingkup divisi dan komite seperti itu. Yang selanjutnya, menumbuhkan budaya hormat dan inklusi. Program harus menumbuhkan budaya hormat dan inklusif dengan mempromosikan keberagaman atau keragaman dan kesetaraan di tempat kerja. Jadi tidak ada budaya patriarki, ada rasisme di dalamnya, sehingga membuat lingkungan kerja menjadi tidak sehat seperti itu. Ini termasuk menetapkan kebijakan yang melarang diskriminasi dan pelecehan, serta mempromosikan kepekaan dan kesadaran dalam berbudaya, karena di dalam sebuah perusahaan tentu di dalamnya memiliki latar belakang budaya yang berbeda dari berbagai karyawan seperti itu. Maka penting untuk kita menjaga toleransi dalam berbudaya dan beragama. Yang selanjutnya ada tawarkan kompetensi atau tawarkan secara kompensasi dan tunjangan yang kompetitif. Karyawan harus berusaha atau merasa bahwa mereka diberi kompensasi secara adil dan kompetitif untuk pekerjaan mereka. Program tersebut harus menawarkan paket kompensasi dan tunjangan yang kompetitif seperti asuransi kesehatan, rencana pensiun, dan insentif lainnya. Yang terakhir, mengatasi keluhan dan kekhawatiran karyawan. Program harus memiliki proses untuk menangani keluhan dan kekhawatiran masyarakat atau karyawan secara tepat dan efektif tentunya. Dan ini termasuk menetapkan prosedur pengaduan dan menyediakan cara yang aman dan rahasia bagi karyawan untuk melaporkan insiden pelecehan, diskriminasi, dan masalah lainnya yang mungkin berakibat fatal. Baik, dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, program Employee Relation di BUMN dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan moral karyawan, serta meningkatkan produktivitas dan probabilitas bagi organisasi di dalam BUMN. Nah, pendapat saya mengenai BUMN, yaitu BUMN telah menjadi bagian integral dalam perekonomian Indonesia, memainkan peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhannya. BUMN telah terlibat dalam penyediaan layanan publik yang esensial, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada program pembangunan pemerintah.
Namun, seperti organisasi manapun, BUMN telah menghadapi banyak tantangan seperti birokrasi, inefisiensi, dan kurangnya transparansi secara sistem seperti itu. Makanya banyak masalah-masalah terjadi di dalam sebuah perusahaan, terutama kepada karyawan yang terlibat di dalamnya dan pemangku kepentingan seperti itu. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi BUMN, seperti melaksanakan reformasi, memperkala sebuah tata kelola yang kuat, dan juga mendorong partisipasi sektor swasta. Secara keseluruhan, BUMN memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dan dapat terus melakukannya dengan beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar, memanfaatkan teknologi, serta meningkatkan transparansi dan tata kelola. Baik, sekian pembahasan saya mengenai BUMN. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.